Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam Itu Indah dan rahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam Itu Indah dan terima kasih banyak buat jamaah dari Brebes ya Bu ya, betul ya? Tepuk tangan dulu dong buat jamaah dari Brebes. Terima kasih banyak sudah mampir ke studio Islam Itu Indah dan juga jamaah Islam Itu Indah yang di rumah yang dirahmati Allah ya. Sebelum kita membahas tema kita pagi hari ini, yuk sama-sama kita nonton dulu. Ada berita viral tentang Israel tembaki rumah sakit Indonesia di Gaza dan rumah sakit lainnya. Nauzubillah, coba kita lihat tayangannya, ini dia. Astagfirullahaladzim, kejam banget ya. Masa rumah sakit diserang seperti itu, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Ini memang udah kebangetan banget ya Bu ya zolimnya ya. Ini kan rumah sakit, ini kan tempat di mana orang-orang untuk diobatin. Harusnya itu benar-benar dijaga ya, namanya kalau kita punya hati ya kan, masihnya orang kalau lagi sakit kan masih ada sempet-sempetnya bisa disembuhin dulu. Ini kayaknya memang gak pengen banget orang sembuh deh kayaknya Ibu ya. Bener gak Ustadz Maulana? Bu, Kaget orang ada di kaget. kalau melihat kejadian tadi, coba ibu marahin. Marahin Israel. Supaya ibu kedengaran suara ibu sampai ke Israel. Kan ini kan di TV Bu. Oh iya kan? benar. Ngomong. Wah. Woi, Woi. sebetulnya Ah, kalau Israel itu kejam seperti itu harus dibalas dengan balasan yang setimpal. Nah, Terutama insya Allah nanti Allah akan membalas lebih kejam lagi dari apa yang diberikan. Tepuk tangan. Ibu namanya siapa Ibu? Saya Siti Nurani. Ibu Siti Nurani, ya Allah. Aduh. Ibu, Bapak Nur Maulana, saudaranya. Tunggu dulu. Nah, Nurani berarti istrinya Mas Padi. ya, Nur Ayu Cesti Maharani istri saya. Bener-bener. Ibu Nurani makasih banyak, Mari ya banyak, Allah. Bu, ya. Tepuk tangan dong buat Ibu Nurani. Ustadz izin nih komentarnya silakan. Izin Nabi dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkaitan dengan kezoliman. Maka dalam hal ini ada kezaliman yang terjadi dari seorang yang harusnya menjaga tapi justru dia yang berbuat zolim. Karena gini kan, salah, dosa, zolim, durhaka. Tuh 2, 3 salah. Dosa, zolim, durhaka. Maka tingkatannya gini, ada yang namanya salah karena ketidaktahuan. Ada namanya dosa karena dia sudah tahu tapi dia melakukan. Ada namanya zolim. Zolim itu harusnya dia melindungi, justru dia yang menghancurkan. Inilah kejadian, seharusnya para orang-orang yang berkompeten di sini harusnya ada tingkat kepekaan, kepedulian bahwa ini harus kita menyelesaikan. Seperti persoalan yang ada di Gaza, harusnya para petinggi negara ayo bersatu untuk menyelesaikan konflik, Masya Allah. Kalau tidak ini namanya kezoliman juga. Benar. Hati-hati kalau sudah terjadi kezoliman, laknat Allah, dosa besar, kemudian azab akan datang padanya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Pagi-pagi udah dikasih yang serem-serem nih. Jamaah. Saya mau nanya, dijawab ya Bu, Pak. Jawab ya. Pernah nggak ngelakuin maksiat? Jawab dikit. Pernah nggak melakukan maksiat? Pernah. Oh pernah, ya Allah. Kena bibirnya nggak apa-apa. Gantian berbagi. Ini Masya Allah, yang namanya manusia nggak ada yang lepas dari dosa, maksiat, baik yang disengaja ataupun nggak disengaja. Terutama dilakukan sama apa Bu yang nggak pernah kita sadar nih, kaki dan juga tangan. Nah ini dia nih, ada juga batin juga nih ya, bahkan hati kita juga bisa jadi bermaksiat.
Nah apa saja nih bentuknya? Hari ini kita belajar sama-sama, mudah-mudahan kita bisa terhindar ya. Tema kita pagi ini adalah maksiat batin ini harus kamu jauhi ya Allah. Nah sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah, kita lihat lagi ada berita lagi ya tentang anak membaca surah Al-Fatihah tapi salah. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Ini dia nih Bib, harusnya orang ngafalin dulu suratnya, baru belajar lagomnya mau kayak gimana. Surahnya belum apal, udah dipakai digaya-gayain. Jadi begitu lewat skip. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Nah ini kita sekarang modelnya begitu ya. Tapi gini, maksudnya kita bercermin dengan kenyataan sekarang ini banyak orang yang ngerasa nih, mohon maaf, nauzubillah min zalik ya. Ngerasa ibadahnya ini paling sempurna. Betul apa betul Bu? Orang lain salah, orang lain dia bilang, wah sebenarnya sholatnya gak bener dia tuh. Ngerasa kayak sombong, na'udzubillah min zalik. Nah pertanyaannya Beb, bener gak sih salah satu bentuk maksiat batin adalah merasa diri kita ini paling hebat atau sombong dalam melakukan ibadah. Mau dijawab penjelasannya? Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli, ibu-ibu semuanya yang hadir dan yang menonton. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Teringat dari perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengatakan jika engkau melihat seorang punya ilmu, maka katakan pada dirimu dia lebih banyak belajar daripada aku. Untuk apa? Supaya sombong itu hilang daripada diri kita. Jika engkau melihat orang yang jahil, orang yang bodoh, maka katakanlah dia bermaksiat karena dia belum tahu. Akan tetapi aku bermaksiat, aku sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa. Bu, sudah pakai minyak angin? Artinya subhanallah, kesombongan ini berbahaya. Kita tidak boleh merasa diri kita ini pintar. Di atas langit ada langit. Makanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kenapa ada perkataan langit di atas langit? Karena idza tawadu'a rafa'ahullah ila sama'i sabi'ah. Sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila orang itu tawadhu, dia rendah hati, dia tidak merasa sok pintar, tidak merasa sok hebat daripada orang lain, maka rafa'ahullah, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya ila sama'i sabi'ah, derajatnya diangkat sampai langit yang ketujuh. Jadi enggak perlu orang itu merasa lebih pintar daripada orang lain. Tidak perlu orang itu merasa lebih hebat daripada orang lain. Ketika orang itu akan merasa dia lebih hebat daripada orang lain, maka dia akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong adalah perbuatan yang keji yang bisa menjadi bahan bakar neraka Allah. Nauzubillah min zalik. Yang ini kadang-kadang kita nggak sadar nih diri kita sombong. Yang ini berbahayanya Habib ya. Betul. Makasih banyak Habib udah diingetin. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Jamaah. Nah ini Masya Allah luar biasa ya, kita lanjut lagi nih. Masih ada lagi video tayangan nih yang sebelumnya kita lihat dulu sama-sama yuk. Tentang pedagang rujak di Madura kenakan emas sebesar rantai kapal. Wah ini dia nih tayangannya. Masya Allah. Bu pengen Bu emasnya banyak Bu? Pengen lah ya kan. Pengen gak Bu? Iyalah pengen dong. Jawab dong, Bu. Amin. Amin. Masalahnya emas makin mahal ini sekarang harganya. Pengen ya Bu? Emasnya satu hanya. Iya ini. Satu tapi gede. Ini. Wih. Oh emasnya satu, dua itu emasnya sebelahnya Ustadz. Iya. Enggak mengkilat sih ya. Tapi ini Masya Allah ya, kita gak menyalahkan juga kayak namanya orang ini kalau punya apa segala sesuatu itu dia menikmati hasil kerja kerasnya. Subhanallah, gitu ya. halal. Halal. Cuma masalahnya adalah orang-orang yang suka maksiat batin tanpa kita sadari adalah yang selalu cinta dengan kemegahan. Nah pertanyaannya apa memang iya Ustaz Syam, kita sebagai muslim, muslimah gak boleh
begitu. Kalau seandainya punya barang-barang tuh pamer-pamer nggak boleh atau bagaimana nggak boleh. Kan kita juga pengen ngebanggain kita udah kerja keras. Bermewah-mewahan. Ah, mohon izin penjelasannya. Baik, tabi guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad, Mas Fadli serta guru-guru kami dimulakan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Mu'min atau surah Ghafir ayat 36-37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Salah satu kisah yang banyak dikisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah kisah tentang Firaun. Firaun yang hidupnya sangatlah megah. Ini orang bermegah-megahan, tapi niatnya untuk satu melawan daripada Tuhannya Musa, melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia minta, bangunkan aku istana yang sampai ke langit. Biar aku mau lihat tuh beneran gak sih ada Tuhannya Musa di sana? Subhanallah. Ada gak sih yang lebih tinggi daripada saya? Padahal saya ini ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhan. Maka kalau dikatakan bermegah-megahan sebenarnya jawabannya relatif juga. Bagi kita yang melihat ibu-ibu yang pakai emas panjang tadi, besar tadi kayak rantai kapal itu kita, wah megah banget hidupnya. Tapi kalau yang lihat dia Mira Hayati biasa aja. Biasa, oh iya benar. Sesama gitu, Iya, sesama. iya, Bagi anak yang sudah lahir dari keluarga konglomerat, pakai barang mewah, jam tangan mahal, biasa memang benar. standarnya seperti itu, subhanallah. Maka bermegah-megahan dilarang dalam Islam. Kalau yang pertama, niatnya takabur. Yang kedua, niatnya pengen dipuji, pengen merasa lebih baik daripada orang lain. Yang ketiga, tidak pernah berbagi. Ya, tidak pernah berbagi. Kemudian alangkah lebih baiknya ada beberapa orang yang memang lebih pantas untuk tidak bermegah-megahan. Seperti misalnya pejabat gitu, biar kelihatan lebih merakyat. Jangan sampai juga bermegah-megahan hasil ngutang juga. Itu yang lebih parah, ternyata megahnya hasil haram. Iya, korupsi. Korupsi. Siap. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Masya Allah, tapi saya senang ya. Seharusnya kita tuh semakin banyak rezeki itu semakin ingat juga untuk berbagi Ustadz ya, benar ya? Semakin ada rezeki kita, ada baiknya kita saling berbagi. Sebagaimana CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal, maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS Ya, QRIS ya, boleh. CT Arsa Foundation di bawah. Nah ini dia nih jamaahnya ya. Langsung aja di foto, di capture, dibagi-bagi ke saudara semuanya. Mudah-mudahan bisa jadi amal jariah buat kita semuanya juga ya. Oke, terima kasih banyak Ustadz Maulana informasinya, dan buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.